Jadi untuk pertanyaan pertama tadi Pak, bisa sedikit diceritakan tentang nama dan juga usia Bapak? Ya, nama saya Pak Jowianto, usia 60 tahun. Oke, untuk panggilannya Pak? Pak Jo. Pak Jo. Oh. Untuk pertanyaan selanjutnya, sejak kapan Bapak tinggal atau beraktivitas di kawasan Merapi? Sejak tahun 1963. 1960. Ini sudah 63 tahun. Oke, asli sini berarti Pak? Iya, sini. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak menyaksikan langsung proses awal erupsi Merapi di tahun 2010? Menyaksikan secara langsung. Berarti mengalami langsung gitu ya? Mengalami langsung. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan cerita atau pengalaman Bapak tersebut, kapan momen paling krusial atau gawat genting dari erupsi 2010? Ya, kalau erupsi 2010 ya tanggal 26 itu. Tanggal 26? Iya, yang hari Jumat pagi. Untuk selanjutnya, apakah sebelumnya pernah terjadi letusan atau ada tanda-tandanya? Ya, kalau Merapi itu selalu pasti ada tanda-tandanya. Pasti ya. Jadi bencana yang santun itu bencana erupsi gunung api. Jadi kalau bencana yang lain itu kadang sulit dideteksi. Iya. Tapi kalau yang namanya bencana erupsi gunung api, tidak hanya Merapi ya, gunung api itu pasti ada level-levelnya. Ada level-level. Ya. Biasanya dia menerbitkan dari pihak BMKG juga? Iya, dari BPPTK. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana warga menjelaskan asal-usul atau makna istilah dari wedus gembel sendiri? Ya, wedus gembel itu hanya nama dari kearifan lokal karena itu menyerupai dulu wedus gembel aja. Lavanya itu. Lava dari berarti wedus gembel itu lava gitu? Iya. Ya. Itu aja untuk orang memudahkan mengingat. Wedus gembel. Untuk pertanyaan selanjutnya lagi, apakah yang paling Bapak ingat tentang masa-masa awal bencana? Ya, karena masa awal bencana kami ya persiapkan, karena yang namanya erupsi Merapi itu kan tidak serta-merta. Iya. Ada fase-fasenya. Ada fase. Ya, jadi dari awal dari aktif normal ke siaga, waspada, lalu awas. Nah ini di siaga, namanya saja siaga. Jadi siaga itu otomatis warga masyarakat semuanya sudah siaga. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Jadi nanti ibaratnya terjadi erupsi besar-besaran, ke sisinya awas, harus mengungsi, dan sudah ruktik mereka. Kalau masyarakat sekitar loh. Iya. Nah, kalau yang orang luar kadang kan pemahamannya seperti ini. Tapi kalau kita kan dari tahun ke tahun sudah biasa dengan Merapi, jadi kita udah paham. Selanjutnya Bapak, apakah pernah ada pelatihan seperti mitigasi bencana atau terdapat tokoh adat yang pernah memberikan arahan khusus tentang cara menyelamatkan diri ketika Merapi erupsi? Oh, tentang itu selalu disampaikan oleh pemerintah desa, ya lewat dukungan, lewat RT, dan masyarakat sudah familiar. Termasuk saya bencana besar itu dulu mengikuti kegiatan itu, dan saya belum ada BPBD, belum ada BNPB. Kami termasuk dulu itu membidani adanya BPBD, termasuk ada tas siaga, itu ide saya. Ya, saat saya ngurusi pengungsi di Meguwo tahun 2010, ya saya ngurusi pengungsi ada 1.000 orang, 11.000 orang. Tidak biasa. Kalau seperti itu biasanya tuh pelatihannya per tahun atau per bulan gitu?
Jadi pelatihannya itu kalau aktif normal ya paling setahun sekali. Setahun sekali. Tapi kalau sudah levelnya meningkat ya pelatihannya itu untuk simulasinya dibagi, untuk sekedar mengingatkan. Kalau untuk tokoh adat sendiri ada nggak Pak? Ya tokoh adat yang ngurusi Merapi ya saya. Oh, dari Bapak sendiri. Yang buyut saya itu dulu kan juru kuncinya Merapi. Oh, yang Bang Arijan itu ya? Bukan, Yang mana? yang buyut saya. Yang buyutnya. Yang buyut saya itu gurunya Mbak Marijan. Oh. Ya. Yang buyut saya itu dari juru kunci Merapi dari tahun 1822. Oh. Izin Bapak, adakah cerita turun temurun yang sering disampaikan tentang Merapi dan siklus letusan itu? Ya kalau cerita turun temurun itu ya biasa kalau siklus 4 tahun sekali siklus, tapi itu juga tidak menentu, itu tidak menentu. Dan Merapi ini karena unik ya, ini kan salah satu gunung api yang paling aktif di dunia. Paling aktif di dunia ini. Apakah tindakan warga sekarang masih sama seperti cara yang dilakukan sebelum saat erupsi 2010? Jadi pembelajaran yang paling berharga itu bukan 2010 Mas, tapi 94. 94. Ya, sebelum tahun 94 itu budayanya orang di sini kalau ada erupsi malah melihat. Tapi karena kejadiannya yang tidak terduga di 94, ada kapal korban yang melihat, nah itu akhirnya menjadi pembelajaran. Sekarang level-level itu mereka waspadai dan mereka sekarang sudah patuh dengan apa yang disampaikan oleh mereka. Melanjutkan lagi, mengapa menurut cerita warga Merapi akhirnya mengalami letusan besar di tahun 2010? Ya sebenarnya kalau ditanya akhirnya itu sebenarnya bukan akhirnya ya kan? Iya. Ya, kalimat yang tepat itu ya. Jadi erupsi Merapi 2010 ini erupsi terbesar kedua dari 1000 tahun yang lalu. Itu karena gara-gara itu ada puncak Garuda yang rapuh karena sudah mungkin puluhan ribu tahun rapuh, lalu dia runtuh. Nah, akhirnya runtuhnya puncak Garuda, juga adanya lubang menganga dari lubang magma yang besar. Nah ini menjadi erupsi besar-besaran di 2010 ya, yang akhirnya lapangnya itu sampai 19 kilo. Saya lanjutkan lagi, apa yang Bapak rasakan ketika melihat kawasan Merapi sekarang ini menjadi ikon wisata bencana? Jadi ya karena erupsi Merapi itu yang namanya erupsi kan ada lava pijar. Iya. Itulah yang dijual kepada wisatawan, terutama wisatawan asing, karena guguran-guguran malam hari, semburan awan panas malam hari itu kan rasa indah, itu yang dijual oleh mereka untuk menikmati erupsi Merapi di malam hari. Karena ini jarang terjadi, jarang orang melihat itu. Apa tantangan terbesar bagi warga dalam membangun kembali kehidupan pasca erupsi? Jadi karena ini sudah kehidupan sehari-hari ya Mas, sudah biasa ya. Biasanya tantangan itu ya kalau diminta ngungsi, ya mata penghasilan nggak ada, itu aja. Nanti kalau sudah kembali dirumahkan lagi ya sudah normal-normal saja. Pada waktu itu Pak, apakah ada warga yang ketika terjadi erupsi itu tidak mau untuk ikut? Oh nggak ada Mas, ini udah patuh semua. Oh sudah patuh semua. Ya karena
kejadian 94 itu akhirnya mereka sadar mereka menjadi Pak. Oh. Mungkin izin melanjutkan lagi Pak. Apa harapan Bapak terhadap masa depan masyarakat Merapi yang ingin hidup berdampingan dengan resiko bencana? Iya. Jadi kalau kita bicara bencana itu di mana saja kita tinggal, Iya. itu bencana itu ada di depan kita. Ya, wong ada orang sehat masuk kamar mandi jatuh terus meninggal juga ada terjadi. Orang sehat nyebrang jalan tabrak mobil meninggal juga terjadi. Artinya apa? Bahwa apalagi kita di Merapi yang daerah rawan bencana yang kita itu setiap saat ini diberitahu tentang kondisi Merapi. Ya kita setiap saat harus waspada itu aja tentunya. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana Bapak menjaga agar sejarah dan cerita asli tentang erupsi 2010 ini tidak hilang dari memori generasi berikutnya? Itu kan sudah dibukukan Mas, di museum Gunung Api Merapi. Jadi dibukukan kejadian-kejadian Merapi itu dari 1000 tahun yang lalu. Dari 1000 tahun? Ya, termasuk data-data dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau sampean mencari sumber yang lengkap ya di Museum Gunung Api Merapi sama ke BPPTK. Ya. Mungkin cukup sekian Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya Pak. Mohon maaf kalau ada salah. Tidak ada, ya semacam.